Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Lucy Estiana, 2. Titi Retnaningsih, 3. Melani Hardono. Di sini kami akan mempresentasikan PSAP 16, yaitu Perjanjian Konsensi Jasa Pemberi Konsensi. Gambaran umum PSAP 16 atau ISAK 22. ISAK 22, Perjanjian Konsensi Jasa, pengungkapan menjelaskan hal-hal yang diungkapkan oleh operator dalam perjanjian konsensi jasa antara lain deskripsi perjanjian, persyaratan signifikan perjanjian, perubahan dalam perjanjian, dan klasifikasi perjanjian konsensi jasa. Ruang lingkup cakupan ISAK 16 hanya berlaku untuk operator atas perjanjian konsensi jasa. ISAK 16 tidak mengatur akuntansi untuk grantor. Perjanjian konsensi jasa. Grantor mengendalikan atau mengatur jenis, penggunaan, dan harga jasa. Grantor mengendalikan atau melalui kepemilikan atas hak manfaat selama masa perjanjian dan kepentingan residual dalam infrastruktur pada akhir masa konsensi. Berlaku untuk infrastruktur yang telah baru. Latar belakang. Pemerintah berkewajiban melakukan pelayanan publik yang umumnya didanai oleh APBN atau APBD. Keterbatasan APBN atau APBD menarik suntikan dana swasta. Pertama, KPS. Kerjasama pemerintah swasta dibina oleh Direktorat KPS atau DKPS. Merupakan Service Concession Arrangement atau Public to Private Service. Sektor yang memiliki KPS berdasarkan Indonesia Infrastruktur Submit 2005 adalah gas, power and electricity, road transportation, ada 68 projects, water, telecommunication. Pengaturan akuntansi untuk sewa dan perjanjian mengandung sewa sebelum lengkap. ISAK 8 mengecualikan perjanjian konsensi jasa. Selanjutnya, terdapat kekosongan pengaturan untuk beberapa industri akibat dicabutnya PSAK yang terkait, misal industri jalan tol, air minum, dan sebagainya. Terdapat ketidakjelasan pengaturan untuk beberapa industri, misal distribusi bahan bakar minyak dan gas. Makin banyaknya perjanjian konsensi pelayanan publik. Adapun pengakuan dan pengukuran imbalan atas perjanjian. 1. Jasa pembangunan dan peningkatan infrastruktur diakui sesuai PSAK 34 akuntansi kontrak konstruksi dalam bentuk berikut. Yang pertama, aset keuangan atau operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain. 2. Aset tidak berwujud, di mana operator memiliki hak untuk membebankan penggunaan. 2. Melakukan dua jasa dalam satu kontrak, atau imbalan yang diterima atau piutang dialokasikan mengacu pada nilai wajar relatif dari jasa yang diberikan apabila jumlahnya dapat diidentifikasikan secara terpisah. 3. Pendapatan dari aktivitas pemberian jasa operasi diakui sesuai dengan PSAK 23 pendapatan. Imbalan yang diberikan oleh grantor kepada operator, jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan. Imbalan diatur dengan nilai wajar. Imbalan meliputi hak atau aset keuangan atau aset tak berwujud. Aset keuangan diakui sejauh operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau petunjuk grantor. Aset tak berwujud diakui sejauh operator menerima hak lisensi untuk membebankan penggunaan layanan publik. Menerima keduanya, dilakukan pencatatan terpisah dan keduanya diakui pada nilai wajar. Ciri-ciri perjanjian konsensi jasa. 1. Kewajiban melayani publik ada pada operator. 2.
Pemberi konsensi grator adalah entitas sektor publik atau entitas swasta yang telah diberikan tanggung jawab. 3. Menetapkan harga awal dan perubahan harga selama masa konsensi. Operator wajib menyerahkan infrastruktur kepada grator pada akhir masa konsensi. Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagai pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait, tidak hanya bertindakan sebagai agen dari grator. Pengungkapan oleh grator dan operator gambaran perjanjian persyaratan signifikan. Sifat dan tingkatan jumlah jangka waktu atau nilai yang sesuai. 1. Hal menggunakan aset tertentu. 2. Kewajiban untuk memberikan jasa atau hak yang diharapkan dalam penyediaan jasa. 3. Kewajiban untuk memperoleh atau membangun aset tetap. 4. Kewajiban untuk memberikan atau hak untuk menerima aset tertentu pada akhir masa konsensi. 5. Opsi pembaruan dan penghentian. 6. Hak dan kewajiban lain misalnya perbaikan utama. 7. Perubahan dalam perjanjian yang terjadi selama periode berjalan. 8. Klasifikasi perjanjian konsensi jasa. Imbalan yang diberikan oleh grator kepada operator. 1. Jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan. Imbalan diukur dengan nilai wajar. Imbalan meliputi hak atas aset keuangan atau aset tak berwujud. 2. Aset keuangan diakui sejauh operator memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau atas petunjuk grator. 3. Aset tak berwujud diakui sejauh operator menerima hak lisensi untuk membebankan pengguna layanan publik. 4. Menerima keduanya dilakukan pencatatan terpisah dan keduanya diakui pada nilai wajar. Grantor dan operator. Grantor, pemerintahan atau perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. 2. Menentukan jenis pelayanan publik, pelanggaran, dan harga. 3. Mengendalikan melalui kepemilikan kepentingan residu signifikan pada akhir periode perjanjian atau aset digunakan selama umur ekonomis. Operator membangun infrastruktur untuk pelayanan publik, memperbaiki dan mengoperasikan infrastruktur selama jangka waktu tertentu. 2. Bertanggung jawab atas manajemen infrastruktur dan jasa yang diberikan dan tidak semata-mata sebagai agen untuk grantor. Selanjutnya, pemulihan infrastruktur. Jika ada kewajiban kontraktual untuk memelihara atau memulihkan infrastruktur atau maintenance clause, kecuali untuk peningkatan konstruksi, akar kewajiban sesuai PSAK 57, revisi 2009, provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi berdasarkan estimasi pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Item dari grantor kepada operator. Item dikendalikan operator dan pemberian item merupakan bagian dari service fees untuk operator karena memberikan layanan publik. Interpretasi ini berlaku efektif pada 1 Januari 2012. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dicatat sesuai dengan PSAK 25. Untuk setiap perjanjian jasa tertentu, apabila tidak praktis bagi operator untuk menerapkan secara retrospektif, maka entitas mengakui aset keuangan dan aset tidak berwujud yang ada pada awal periode sajian paling awal, kemudian menggunakan jumlah tercatat sebelumnya atas aset keuangan dan aset tidak berwujud tersebut, atau tidak memperhatikan klasifikasi sebelumnya sebagai jumlah tercatat pada tanggal tersebut, dan melakukan pengujian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset tidak berwujud yang diakui pada tanggal tersebut, kecuali hal tersebut tidak praktis. Dalam hal ini, jumlah penurunan tersebut harus diuji pada awal periode berjalan. Perlakuan hak operator atas infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap dari operator ketika perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada kooperator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur layanan publik. Kemudian operator mengoperasi infrastruktur untuk pelayanan publik untuk kepentingan grantor sesuai persyaratan kontrak.
Pengungkapan operator. Jumlah pendapatan dan laba atau rugi yang diakui selama periode atas pertukaran jasa konstruksi dengan aset keuangan atau aset tak berwujud. Pengungkapan yang disyaratkan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa memiliki sifat yang serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, dan jasa pengolahan air. Terima kasih, sekian dari kelompok 4 mengenai PSAP 16. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.